Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budidaya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Amin. Di video kali ini, KH Channel akan sedikit membahas tentang pemberian pakan dalam proses budidaya ikan nila. Dan tentunya semua pembudidaya mengharapkan dan pasti selalu berpikir bagaimana caranya agar proses budidaya ikan kita bisa menghasilkan keuntungan. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan modal yang kita keluarkan dan hasil yang nantinya akan kita peroleh. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, para pembudidaya biasanya mensiasati dengan pemberian pakan alternatif yang tentunya akan sedikit menghemat pengeluaran dalam proses budidaya. Ya, selain pakan pabrikan seperti pelet, penggunaan pakan alternatif akan sangat membantu dalam proses pertumbuhan ikan nila. Pemilihan pakan alternatif tentunya harus sangat diperhatikan kandungan apa saja yang terdapat pada pakan tersebut. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pemberian pakan adalah nilai gizi yang terkandung pada pakan yang bisa membantu pertumbuhan ikan, dan ini tidak bisa didapat hanya dengan pemberian pakan alternatif saja. Dan hal ini tentu harus diimbangi dengan pemberian pakan pabrikan seperti pelet yang kandungan nutrisinya sudah jelas terdapat pada pakan tersebut. Dalam budidaya ikan, pemberian pakan dengan pelet juga tidak boleh sembarangan agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara pembibisan. Ya, pakan pelet yang akan kita berikan pada ikan senantiasa harus kita bibis terlebih dahulu agar hasilnya bisa maksimal. Kenapa sih harus dibibis dulu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus berkembang, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari KH Channel. Pembibisan pakan sejatinya sangat penting dalam proses pemberian pakan. Hal ini bertujuan agar pakan pelet yang kita berikan dapat dicerna dengan baik oleh ikan, sehingga proses pertumbuhan ikan akan lebih cepat dan tentunya masa panen akan lebih cepat juga. Pembibisan pakan juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan ikan, sehingga angka kematian akan lebih sedikit. Hal ini didasari dengan pakan yang kita berikan pada ikan dengan cara dibibis terlebih dahulu akan sangat baik untuk perut ikan karena teksturnya yang sudah lembut karena proses pembibisan, dan tidak akan mengalami proses pengembangan di dalam perut yang mengakibatkan pecahnya perut ikan sehingga mengakibatkan kematian. Berbeda halnya dengan pakan yang tidak kita bibis terlebih dahulu, teksturnya tentu masih keras dan akan mengembang di dalam perut karena belum mengalami proses pengembangan terlebih dahulu. Hal yang harus diperhatikan dalam pembibisan pakan adalah bibislah pakan dengan takaran yang pas. Artinya, pakan yang kita bibis harus pas takarannya, yaitu tidak keras dan tidak terlalu lembek. Karena pakan yang terlalu lembek atau kandungan air yang diserap terlalu banyak biasanya mengakibatkan pakan akan tenggelam. Dalam hal tertentu, ikan tidak menyukai pakan yang tenggelam, mengakibatkan pakan akan menumpuk di dasar dan akan menjadi racun bagi ikan. Dalam pembibisan pakan, sebenarnya hanya dengan mencampur pelet dengan air biasa sudah cukup untuk membibis pakan agar menjadi lebih lembut. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita menggunakan campuran-campuran tertentu seperti probiotik, vitamin, dan sebagainya. Adapun campuran yang sering saya gunakan untuk membibis pakan yaitu EM4 sebagai suplai probiotik dan molase, atau bisa juga menggantinya dengan gula merah. Bahan yang harus kita siapkan yaitu air secukupnya, EM4, dan gula merah. Ketiga komponen ini kita campur di dalam ember dengan melarutkan EM4 dan molase dengan air biasa. Diaduk sampai semuanya merata. Jika sudah larut semua, tuangkan campuran tersebut ke dalam wadah berikutnya yang sudah diisi pakan pelet. Tuangkan campuran sedikit demi sedikit sambil diaduk agar campuran tersebut bisa merata ke semua pakan pelet, dan perlu diperhatikan takarannya. Hal ini bisa dengan cukup dikira-kira saja sampai pakan pelet cukup lembab, tidak boleh terlalu basah. Setelah pelet dibibis, kita tunggu sampai semuanya meresap dan tekstur pelet menjadi lembut. Biasanya kita tunggu 5-10 menit dan hasil bibisan bisa kita langsung berikan untuk ikan. Dalam membuat bibisan pakan, sebaiknya cukup untuk sekali pemberian pakan, atau maksimalnya hasil bibisan harus habis diberikan pada ikan dalam waktu 24 jam saja. Karena biasanya pakan yang sudah dibibis
Jika terlalu lama disimpan akan berjamur dan tentunya itu sangat tidak baik untuk kesehatan ikan. Nah, itulah cara pemberian pakan yang baik dalam proses budidaya agar bisa memperoleh hasil yang maksimal, biaya yang lebih sedikit, dan tentunya keuntungan akan berlipat. Oke, mungkin cukup di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.